Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam demokrasi. Perkenalkan, kami delegasi dari tim debat Institut Para Hikmah Indonesia (IPI Goa) dengan saya Muhammad Hamka Mauladi sebagai pembicara pertama. Di samping kanan saya Muhammad Dewa Ruci sebagai pembicara kedua, dan di samping kiri saya Yusari sebagai pembicara yang ketiga. Pada kesempatan ini, kami delegasi tim debat Institut Para Hikmah Indonesia Goa sangat setuju dengan mosi bahwa diperlukan pembatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum secara pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Selain itu, kami juga menawarkan gagasan berupa J-REA sebagai pendukung mosi kami. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh pembicara pertama kami. Terima kasih Saudara Yosari. Menurut Larry J., seorang sosiolog politik terkemuka di Amerika Serikat, secara minimal demokrasi menjadi sebuah proses yang memberikan jaminan dan menyukseskan pola kepemimpinan. Salah satu misi Bawaslu yaitu meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana. Pada implementasinya, terdapat beberapa fenomena-fenomena yang menempatkan Bawaslu pada kondisi seperti buah si malakama. Terkhusus peraturan Bawaslu atau Perbawaslu nomor 8 tahun 2018. Sejatinya, Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 mengatur tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Salah satu hal yang paling krusial adalah adanya peluang memasukkan laporan ataupun adapun pelanggaran pasca putusan lembaga tinggi terkait. Lembaga tinggi terkait di sini yaitu Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan pemilihan umum. Salah satu contoh kasus terjadi pada pemilihan calon anggota DPR RI di Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 1. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 154020 tahun 2019, permohonan pemohon dalam hal ini calon atas nama Catherine AOE ditolak dan menjadikan termohon atas nama Insinyur H. Yursid Thoyib sebagai calon terpilih. Namun, akhirnya putusan bertentangan dengan hasil akhir yang justru menunjuk Catherine AOE sebagai calon legislatif terpilih untuk melenggang ke Senayan berdasarkan putusan nomor 520 tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selatan. Ironi bukan? Betul sekali Saudara Dewa. Padahal telah kita ketahui berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Akan tetapi, pada akhirnya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak direalisasikan berdasarkan aspek teoritis dan fenomena yang dikemukakan oleh pembicara 1 dan 2 tadi. Maka kami menawarkan sebuah gagasan J-REA merupakan sebuah kebijakan dalam upaya mengefektifkan kinerja lembaga Bawaslu melalui penyelarasan regulasi dan koneksi. Pada akhirnya, kita sampai pada kesimpulan argumen yang kami sampaikan, di mana kami memberikan 3 saran terhadap Bawaslu dan arahan terkait mosi kami dan fenomena pembahasan kami, yaitu: pertama, kami berharap Bawaslu mempertegas dalam bentuk pembuatan aturan tentang batas penanganan laporan maupun diterimanya laporan terkait hal-hal yang bersangkutan dengan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya dan regulasi internal Bawaslu sangat diperlukan dengan mengimplementasikan kebijakan Justice Regulator Election Enforcement Act atau JREA. Dan yang ketiga, kami berharap Bawaslu juga melakukan review secara berkala terhadap regulasi hukum-hukum lainnya yang berhubungan erat dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban lembaga badan pengawas pemilu itu sendiri. Sekian pemaparan dari tim kami. Salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.